Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradia Eka Agustina dari 11 MIPA 4 absen 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberian ASI eksklusif dalam program KB sebagai upaya menanggulangi pertambahan penduduk serta meningkatkan kualitas hidup SDM. Pengertian pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif adalah salah satu bentuk kontrasepsi alami program keluarga berencana atau KB yang dicanangkan pemerintah sejak 1967. Program ini bertujuan mencegah kehamilan dan mengontrol pertumbuhan penduduk. Terdapat beberapa jenis kontrasepsi yang beredar di Indonesia. Yang pertama, KB suntik. Cara kerja menghentikan ovulasi atau proses pelepasan sel telur dari ovarium setiap bulannya. Yang kedua, mengantalkan lendir di leher rahim sehingga sperma terhalang dan sulit masuk ke rahim untuk membuahi sel telur. Manfaat KB suntik. 1. Menghentikan ovulasi atau proses pelepasan sel telur dari ovarium setiap bulannya. 2. Mengentalkan lendir di leher rahim sehingga sperma terhalang dan sulit masuk ke rahim untuk membuahi sel telur. 2. Pil KB. Cara kerjanya yaitu 1. Sel telur memodifikasi lapisan rahim sehingga sel telur yang berhasil dibuahi sperma tidak dapat masuk ke rahim. Di dalam pil KB terkandung hormon estrogen dan progesteron buatan manusia. 2. Membantu lendir serviks lebih tebal sehingga menyulitkan sperma masuk melalui serviks untuk bertemu. Manfaat pil KB. 1. Mencegah kehamilan. 2. Meredakan jerawat. 3. Mencegah osteoporosis. 4. Kram dan nyeri saat menstruasi menjadi lebih ringan. 5. Tidak akan mengganggu aktivitas hubungan intim. 6. Mengurangi resiko kanker indung telur, rahim, dan usus besar. 3. Susu. Cara kerjanya yaitu susu yang sudah dimasukkan ke bawah kulit akan melepaskan hormon progestin dengan kadar rendah. Selanjutnya, hormon tersebut bertugas untuk mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur dalam siklus bulanan. Manfaat susu sebagai alat kontrasepsi. Mencegah kehamilan dengan cara melepaskan hormon progesteron ke aliran darah. 4. AKDR. Alat kontrasepsi dalam rahim. Cara kerjanya yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi karena adanya ion tembaga yang dikeluarkan AKDR dengan cuper menyebabkan gangguan gerak spermatozoa. Manfaat AKDR. 1. Dapat mencegah kehamilan 99%. 2. Lebih praktis. 3. Harga yang relatif terjangkau. 4. Aman untuk ibu menyusui. 5. Direkomendasikan untuk kondisi tertentu. 6. Tidak meningkatkan berat badan. 5. Kondom. Cara kerja. Dengan cara menampung air mani dan sperma di dalam kantong kondom sehingga mencegahnya memasuki saluran reproduksi wanita. Manfaat kondom sebagai alat kontrasepsi adalah 1. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. 2. Mencegah penularan HIV. 3. Memperpanjang durasi berhubungan intim. 4. Menjaga ereksi. 5. Mencegah cedera. 6. Kontrasepsi alami atau pemberian ASI eksklusif. Cara kerja. Selama menyusui, hormon yang paling berperan memproduksi ASI yaitu prolaktin memberi umpan negatif pada otak sehingga menghambat hormon estrogen, FSH, dan LH. Perlu Anda ketahui bahwa hormon estrogen, FSH, dan LH adalah hormon yang berperan dalam
pematangan dan pelepasan sel telur atau ovulasi dan oleh ovarium. Jika tidak ada sel telur yang matang, apalagi dibuahi, maka menstruasi tak akan terjadi. Inilah yang dimaksud dengan amonera laktasi, yaitu tidak terjadinya menstruasi akibat proses laktasi. Manfaat pemberian ASI eksklusif: menurunkan berat badan setelah melahirkan karena menyusui membakar kalori lebih banyak, menurunkan resiko terjadinya baby blues atau depresi pasca melahirkan karena adanya produksi hormon oksitosin atau hormon bahagia, menurunkan resiko kanker payudara, mencegah kehamilan atau kontrasepsi untuk sementara waktu secara alami. Bagi bayi, ASI merupakan sumber makanan utamanya yang bergizi, juga mengandung antibodi agar bayi terhindar dari penyakit dan mengurangi risiko alergi. Selain itu, menurut sebuah penelitian, semakin lama anak menerima ASI, maka semakin tinggi pula tingkat kecerdasan atau IQ anak. ASI eksklusif dan perannya sebagai kontrasepsi alami. Terdapat dua jenis hormon yang berperan pada produksi dan keluarnya ASI dari payudara ibu, yaitu prolaktin dan oksitosin. Kedua hormon tersebut dihasilkan oleh suatu kelenjar di otak, yaitu kelenjar hipofisis atau bagian depan untuk prolaktin dan belakang untuk oksitosin. Prolaktin berfungsi sebagai hormon yang merangsang produksi air susu di kelenjar susu dalam payudara, sedangkan oksitosin bekerja membantu memompa air susu dari kelenjar susu keluar puting untuk diminum oleh bayi. Selama proses menyusui, hormon yang paling berperan memproduksi ASI yaitu prolaktin memberi umpan negatif pada otak sehingga menghambat hormon estrogen, FSH dan LH. Perlu Anda ketahui bahwa hormon estrogen, FSH dan LH adalah hormon yang berperan dalam pematangan dan pelepasan sel telur atau ovulasi oleh ovarium. Jika tidak ada sel telur yang matang apalagi dibuahi, maka menstruasi tak akan terjadi. Inilah yang dimaksud dengan amonera laktasi, yaitu tidak terjadinya menstruasi akibat proses laktasi. Efektivitas amonera laktasi dan syarat yang harus dipenuhi. Tingkat efektivitas kontrasepsi alami ini cukup tinggi, yakni mencapai 98%. Meski begitu, metode ini memenuhi beberapa syarat, yaitu 1. Ibu harus menyusui bayi secara eksklusif dan menyusui bayi tiap dibutuhkan. Anjurannya adalah menyusui tiap 4 jam sekali pada siang hari dan 6 jam sekali atau kurang pada malam hari. 2. Ibu belum mendapatkan menstruasi lagi selama menyusui. Jika sudah, artinya tubuh sudah kembali berovulasi dan peluang lagi untuk hamil. 3. Hanya berlaku 6 bulan setelah melahirkan meskipun ibu menyusui belum menstruasi lagi. Setelah periode tersebut, amonera laktasi tak lagi efektif karena bayi sudah mulai mendapatkan makanan pendamping ASI atau MAPASI. Kesimpulan, pemberian ASI eksklusif sebagai alat kontrasepsi alami dalam program KB dapat membantu menanggulangi pertumbuhan penduduk karena selama proses menyusui, hormon yang paling berperan memproduksi ASI yaitu prolaktin memberi umpan negatif pada otak sehingga menghambat hormon estrogen, FSH dan LH. Perlu Anda ketahui bahwa hormon estrogen, FSH dan LH adalah hormon yang berperan dalam mematangkan dan pelepasan sel telur ovulasi oleh ovarium. Jika tidak ada sel telur yang matang apalagi dibuahi, maka
menstruasi tak akan terjadi. Inilah yang dimaksud dengan amonera laktasi, yaitu tidak terjadinya menstruasi akibat proses laktasi. Selain itu, pemberian ASI eksklusif dapat meningkatkan kualitas SDM dikarenakan semakin lama anak menerima ASI, maka semakin tinggi pula tingkat kecerdasan IQ anak. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.